Salam God Lovers, Tuhan tahu kerinduanmu, Tuhan tahu isi hatimu. Mari datang ke hadapan Tuhan di pagi ini, puji nama Tuhan, muliakan namanya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven.
Senang bisa menjumpai Bapak Ibu saudaraku sekalian. Doa saya kiranya ketentraman dan kedamaian senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita. Dan kali ini izinkan saya menyampaikan satu topik, tolong aku Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan sebenarnya adalah teriakan dari seorang raja bernama Daud. Dia juga sekalipun raja banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Banyak persoalan, banyak pergumulan. Namun kenapa dia teriak minta tolong kepada Tuhan? Karena memang Tuhan adalah alamat yang tepat untuk permintaan tolong. Dan yang kedua, Tuhan itu saudara Allah yang berdaulat dan berkuasa. Dan yang ketiga, kita tetap punya harapan untuk jalan keluar yang ditunjukkan oleh Tuhan jika kita datang berteriak minta tolong atas ketidakmampuan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daud. Sekalipun ia raja, kedudukannya cukup tinggi, kekayaannya juga mungkin mumpuni, segala kuasa ada di dalam tangannya, bahkan mulutnya tatkala mengeluarkan titah itu adalah sebuah hukum. Tetapi saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, Daud menyadari sekalipun ia raja, ia manusia biasa yang juga punya kelemahan. Bukankah hal itu pun sama dengan kita? Persoalan pergumulan yang kita hadapi saudara kadangkala sulit untuk terurai. Kebutuhan akan pertolongan yang datang dari Tuhan ketika kita sedang terjepit. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan hidup, maka muncullah inisiatif untuk menemui Tuhan. Karena firman Tuhan yang lain juga berkata, carilah Tuhan selama ia dapat ditemui. Maka kebutuhan akan pertolongan Tuhan ini saudara menjadi wajib yang kita mohonkan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Harapan kita hanya kepada Tuhan. Mungkin manusia tidak bisa tolong, hanya Tuhan yang tolong. Seperti apa yang diucapkan oleh Daud dalam 2 Samuel pasal 22 saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Jadi ini inisiatif yang datang dari Daud saudara. Kenapa dia minta tolong kepada Tuhan? Karena dia sadar bahwa permintaan tolong kepada Tuhan itu pasti Tuhan dengar. Pasti Tuhan indahkan. Makanya yang pertama, Daud meminta tolong kepada Tuhan tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa ragu-ragu dia memohon kepada Tuhan. Karena apa? Dia percaya Tuhan yang ia layani adalah Tuhan yang pasti. Yang ia layani adalah Tuhan yang berdaulat. Yang ia layani adalah Tuhan yang berkuasa. Maka dia tidak meragukan kuasa Tuhan sedikit pun. Dia teriak, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Kata kalimat itu yang keluar dari mulut Daud saudara. Jadi permintaan tolong yang tegas tanpa ragu sedikit pun dari Daud. Ini merupakan contoh buat saudara dan saya ketika kita memohon pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, Daud tidak segan mengutarakan kegundah gulanan hatinya. Bahwa ia lagi susah, ia lagi sedih. Dia datang sama Tuhan, teriak minta tolong, Tuhan hatiku lagi susah. Aku lagi sedih, hatiku sedang gundah gulana. Aku butuh pertolongan Tuhan. Aku dalam kesesakan, aku dalam kesulitan. Aku teriak dalam nama Tuhan Yesus, tolong aku. Ini adalah suatu hal yang wajar saudara. Kenapa? Engkau punya Tuhan, saya punya Tuhan. Seberat apapun kesulitanmu, engkau masih punya Tuhan.
Maka belajar melibatkan Tuhan di segala lini kehidupan kita. Karena apa? Kesusahan itu sering datang. Bahkan saya mengatakan seperti ini, persoalan masalah itu adalah keadaan yang rajin berkunjung di rumah hidup kita. Bukan malaikat yang rajin berkunjung, malah masalah, persoalan, pergumulan yang rajin berkunjung dalam hidup kita, saudara. Maka apa yang kita lakukan? Belajar seperti Daud. Jangan pernah ragu mengutarakan permintaan tolong kita kepada Tuhan. Jangan ragu juga kalaupun hati kita sedang gundah gulana, hati kita sedang sulit, kita bicara karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Dan itu adalah kebutuhan kita, saudara. Dan yang ketiga, kenapa Daud minta tolong dan itu mewakili saudara juga tatkala sedang ada dalam kesulitan. Kita juga teriak minta tolong kepada Tuhan. Daud, saudara, memiliki pengalaman di tengah sebuah kesulitan karena dia tahu apa yang dia minta, apa yang dia teriakkan kepada Tuhan. Tuhan pasti mampu memberikan jawaban. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita juga tanpa ragu-ragu, sehingga melalui pengalaman yang pahit kita sedang berjalan dalam pengalaman rohani, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka jangan pernah ragu, maka Tuhan akan memperlihatkan kehebatan kuasa-Nya. Dan ini yang dialami oleh Daud, saudara. Ketika dia teriak minta tolong, maka pertolongan itu turun kepada siapa? Kepada Daud. Dan akhirnya Daud mengalami sebuah pengalaman rohani yang begitu indah. Bukankah pengalaman rohani patut juga, saudara, kita memilikinya supaya rohani kita makin hari makin sempurna. Sukses selalu buat saudara, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucapkan berkat buat saudara-saudaraku dimanapun mereka berada saat ini. Ketika Tuhan melihat setiap kami sedang mengalami susah, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami permasalahan, kami teriak minta tolong kepada Tuhan. Seperti teriakan Daud yang diindahkan oleh Tuhan. Maka teriakan kami minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan pun mengindahkannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari Bapa kuasai setiap pikiran dan hati kami. Sehingga di tengah kesulitan kami tidak undur. Tetapi iman kami makin bangkit. Sehingga kami memiliki pengalaman yang indah ketika kami ada dalam sebuah kesulitan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam kerja, dalam keluarga, dalam karya. Sehingga apapun yang dibuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. God's Lover diharapkan buat saudaraku sekalian membagikan link YouTube renungan kita. Sehingga saudara-saudara kita, kerabat, bahkan handetolan, bahkan teman-teman kita pun menerima berkat yang sama seperti berkat yang kita terima. Sukses selalu, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.